Hai mas, selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Jadi udah lama banget aku ngebikin video di YouTube ini. Dan mulai awal tahun ini aku bakal bikin video-video lagi. Jadi mohon dukungannya biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita simak video berikut ini. Oke, jadi di video kali ini aku bakal sharing-sharing ke teman-teman semuanya tentang perjalanan aku pulang ke Indonesia kemarin, dan sekarang aku udah balik lagi ke Jepang, dan sekarang aku lagi karantina di salah satu hotel yang ada di Jepang. Jadi di pertengahan bulan Februari kemarin aku cuti buat pulang ke Indonesia, dan aku kurang lebihnya selama 1 bulan ada di Indonesia. Terus aku sekarang balik lagi ke Jepang dan harus karantina di sini. Oke, jadi hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tiket. Itu udah pasti ya, tiket sama dokumen-dokumen kayak paspor dan lain-lain itu harus kita siapkan. Setelah itu, dan yang paling penting juga adalah tes PCR. Oke, jadi tes PCR itu harus kita lakuin sebelum kita terbang ke Indonesia. Jadi pas kita masih di Jepang, kita harus lakuin tes itu dan kita dapat hasilnya. Setelah kita dapat hasilnya, bisa kita pakai buat syarat untuk pulang ke Indonesia. Oke, jadi aku itu sebelum pulang ke Indonesia, aku tes dulu PCR di bandara, yaitu di bandara Narita yang ada di Jepang. Jadi 1 hari sebelum aku pulang ke Jepang, aku tes dulu. Karena di Jepang ini PCR-nya bisa langsung jadi selama 3 jam setelah pengambilan sampelnya. Jadi setelah 3 jam, kita udah diambil sampelnya, lalu diperiksa sama dokternya di laboratorium. Terus langsung kita dapat hasilnya dan besoknya bisa langsung kita pakai buat pulang ke Indonesia. Jadi setelah aku tiketnya udah beli, berkasnya udah lengkap, dan udah tes PCR, aku langsung bisa pulang ke Indonesia. Oke, jadi karena lagi ada pandemi kayak gini, di bandara pun tempatnya sepi, dan di dalam pesawat pun pas aku pulang ke Indonesia itu hanya ada beberapa orang, nggak banyak. Paling antara 10 sampai 15 orang aja. Oke, pas aku pulang ke Indonesia, jadi aku di dalam pesawat itu selama kurang lebih 7 jam perjalanannya dari ke Jepang sampai ke Indonesia. Jadi selama 7 jam itu aku di dalam pesawat, di atas itu aku terbang di udara, dan sampai pada akhirnya aku sampai di Bandara Soekarno-Hatta waktu itu. Dan setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, sama kita pengecekan paspor dan lain-lain, berkas-berkas kita dicek, hasil PCR-nya juga kita dicek. Terus setelah itu kita langsung diarahin ke bis, dan bis itu membawa kita ke tempat karantina, karena di Indonesia itu ada karantina selama 5 hari. Jadi orang-orang yang baru pulang dari luar negeri, yang bekerja di luar negeri, atau yang habis studi, atau yang habis sekolah, atau yang habis apa di luar negeri, itu harus karantina dulu selama 5 hari. Jadi setelah kita diarahin masuk ke bis, terus kita langsung dibawa menuju ke salah satu hotel yang ada di Jakarta selama 5 hari karantina. Dan tempat karantinanya itu nggak cuma ada di hotel, jadi sebenarnya itu ada juga di Wisma Atlet dan ada di hotel. Jadi ya gimana kapasitasnya, mungkin kalau kapasitas di salah satu tempat itu penuh akan dialihin kemana gitu. Jadi waktu itu aku kebagiannya di hotel yang ada di Jakarta itu selama 5 hari. Nah, pas di hotel itu kita langsung check in, langsung nyiapin berkas-berkas, kita dapat kunci, dan setelah itu kita makan, habis itu langsung masuk ke kamar. Jadi selama 5 hari di hotel yang ada di Jakarta itu kita nggak boleh sama sekali keluar dari hotel itu. Kita boleh keluarnya hanya ke lobby. Terus juga itu kita bener-bener di kamar terus. Jadi itu paling sering kita di kamar. Kita kalau lobby paling kalau kita pesan makan dari luar, kayak kita ngambil Grab, itu baru boleh kita keluar. Selebihnya kita itu di dalam kamar terus. Jadi selama 5 hari itu kita dapat makan 3 kali sehari, terus kita juga dapat laundry. Ya pokoknya itu karantina selama 5 hari buat kita yang baru pulang dari luar negeri. Kita juga cek lagi, cek PCR itu, kita tes lagi, swab atau PCR itu kurang tahu, mungkin itu ya sama sih. Jadi kita 2 kali lagi selama 5 hari itu kita tes lagi 2 kali, dan setelah hasil yang kedua keluar, itu kita nanti bakal langsung dibolehin pulang. Jadi kayak aku waktu itu di hari keempat, udah mau hari kelima itu hasilnya yang kedua keluar, dan alhamdulillah negatif semua. Dan setelah dapat hasil itu kita dapat surat jalan buat kayak naik kendaraan umum, kayak kita kalau naik bis, kita naik kereta, atau kita naik pesawat lagi, itu bisa dipakai buat itu.
Jadi setelah aku pulang ke rumah, kurang lebih aku ada sebulan di rumah. Dan jauh-jauh hari juga aku pesen tiket lagi untuk yang kembali ke Jepangnya. Dan aku cari juga rumah sakit di Indonesia yang bisa tes PCR. Dan yang paling penting pas tes PCR di Indonesia, kita harus tes itu 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Jadi hasil tes PCR-nya itu kita cuma berlaku 72 jam atau kurang lebih 3 hari. Jadi kita harus tes sehari atau 2 hari lah, paling paling maksimal itu. Jadi kita harus tes sebelum kita berangkat. Nah, pas di Indonesia ini aku juga cari-cari rumah sakit yang bisa tes PCR itu, karena nggak semua rumah sakit itu bisa tes itu. Dan yang paling penting itu hasil tes PCR-nya harus ada terjemahannya dalam bahasa Inggris, karena kita kan nantinya balik lagi ke Jepang, itu kan adalah penerbangan internasional. Jadi kalau yang hasilnya Indonesia aja itu biasanya itu hanya untuk penerbangan domestik. Jadi yang paling penting adalah hasil tes PCR-nya juga harus ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Jadi setelah aku beli tiket buat kembali ke Jepangnya, aku tes PCR lagi, terus aku balik lagi ke Jepang. Dan sama di Jepang juga aku harus karantina lagi. Dan di Jepang ini aku karantinanya nggak cuma 5 hari, tapi di Jepang ini aku karantina selama 2 minggu atau 14 hari. Jadi lebih lama dari yang di Indonesia. Dan sekarang ini aku masih karantina sampai 14 hari nanti itu selesai. Jadi setelah karantina 14 hari nanti aku selesai, aku baru boleh kembali lagi ke tempat tinggalku dan aku bisa langsung kerja. Ya oke, jadi waktunya panjang ya teman-teman. Jadi pelajaran yang harus kita ambil itu ya, kita harus benar-benar timing waktunya itu harus kita perhatiin. Oke teman-teman, jadi itu aja sharing-sharingnya atau cerita singkat yang bisa aku bagiin ke teman-teman semuanya. Jadi hal yang perlu kita perhatiin di sini adalah timing waktunya. Jadi waktu persiapan untuk kita pulang dan kembali lagi, terus juga karena ada karantina yang harus kita lakuin, maka perhitungan waktunya kita harus pikirkan bener-bener dulu buat teman-teman yang mau pulang ke Indonesia dan mau kembali lagi, biar waktu kita itu bener-bener tersusun dengan baik. Jadi itu aja videonya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini, yang udah mau dengerin sering-sering pendekku ini, yang udah mau dengerin cerita singkatku ini. Terima kasih banyak buat semuanya. Oke, nanti bakal aku bikin video lagi di part keduanya untuk kalkulasi biayanya dari aku berangkat sampai kembali lagi, karena semuanya aku tanggung sendiri. Oke teman-teman, terima kasih telah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you the next video. Mata nih.